Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Celestina Unap, biasa dipanggil Chelsea. Saya dari Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua, semester 2A tingkat 1. Di sini saya akan mempraktekkan cara mengajar sebagaimana menjadi seorang guru. Baik anak-anak, selamat pagi untuk kita semua. Pertemuan kita hari ini tentang katekese umat, namun sebelumnya kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami anak-anak-Mu kembali hatur kami ke depan hadirat-Mu, karena Engkau masih menyertai dan melindungi kami dari tadi hingga saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai dengan pelajaran kami. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu untuk tetap menyertai dan melindungi kami, serta menerangi akal dan budi kami, sehingga pelajaran kami hari ini dapat kami simak dengan baik dan dapat kami simpan sebagai bekal untuk berguna bagi masa depan kami. Ya Tuhan yang Maha Baik, hanya ini doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, setelah kita awali kegiatan kita hari ini dengan doa, marilah kita masuk ke pertemuan kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang katekese umat. Namun sebelumnya saya mau memberitahukan kita tentang katekese umat itu biasanya kita sudah lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Katekese umat ini biasanya kita lakukan yaitu mendalami atau pembinaan, ikut katekese di masa prapaskah atau masa Advent. Biasanya kita mengikuti katekese itu. Katekese itu sendiri bertujuan untuk kita semua, untuk bermanfaat untuk kita semua. Baik, di sini kita akan belajar 3 hal yang termasuk dalam katekese umat, yaitu yang pertama, sejarah dan pengertian katekese umat, yang kedua, tujuan katekese umat, dan yang ketiga, proses katekese umat. Sejarah katekese umat ini meliputi beberapa hal. Namun, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu PKKI. PKKI di sini itu adalah pertemuan kateketik antar keuskupan se-Indonesia. Jadi, semua keuskupan yang ada di Indonesia mengadakan pertemuan itu akan dinamakan sebagai satu sejarah dalam katekese. PKKI yang pertama terjadi pada tahun 1977, yaitu muncul gagasan katekese umat sebagai arah katekese di Indonesia masa kini. PKKI kedua pada tahun 1980 kembali ditegaskan gagasan katekese umat dari PKKI 1 agar lebih operasional. Yang ketiga, PKKI ketiga pada tahun 1984, yaitu tentang pembinaan katekese umat. Dan PKKI yang keempat pada tahun 2004, yaitu masih berbicara tentang katekese umat. Semuanya ini berbicara atau mendasari pada katekese umat. PKKI yang kedua menghasilkan rumusan katekese umat yang terdiri dari 6 hal pokok yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama, katekese umat diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar pengalaman atau penghayatan iman antar anggota umat atau kelompok, yaitu melalui kesaksian iman kita diteguhkan dan kita menghayati secara sempurna. Yang kedua, dalam katekese umat kita bersaksi tentang iman kita akan Yesus Kristus, pengantara Allah yang bersabda kepada kita dan pengantara kita menanggapi sabda Allah. Jadi, dalam katekese umat ini kita menjadikan Yesus Kristus sebagai kesaksian iman kita. Yesus Kristus menjadi penghayatan
Yang ketiga, yang berkatekese adalah umat. Kristus menjadi pola hidup pribadi, juga pola kehidupan kelompok, baik di kelompok basis, sekolah maupun perguruan tinggi. Katekese umat sering disebut dari katekese dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwa katekese umat ini diperuntukkan bagi siapa saja sebagai seorang yang beriman, baik itu anak kecil, orang dewasa, anak remaja, semuanya diperbolehkan untuk berkatekese. Yang berikut, dalam katekese yang menjemaah ini, pemimpin katekese bertindak terutama sebagai pengarah dan pelancar atau fasilitator. Yaitu yang pertama, membangkitkan gairah supaya para peserta berani berbicara. Yang kedua, menciptakan suasana komunikatif. Baik, di sini dimaksudkan biasanya kita berkatekese itu dalam satu kelompok pasti ada satu orang sebagai pemimpin atau fasilitator. Pemimpin itu mempunyai tugas untuk menggerakkan para anggotanya agar mereka juga dapat berbicara tentang kehidupan atau tentang pengalaman yang akan kita sharingkan. Jadi pemimpin itu menjadi fasilitator untuk kita semua. Yang kelima, katekese umat merupakan komunikasi iman dari peserta sebagai sesama dalam iman yang sederajat, yang saling bersaksi tentang iman mereka. Diperlukan beberapa hal penting yang mendukung, yaitu sikap saling menghargai dan saling mendengarkan. Yang kedua, suasana penuh keterbukaan, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang berikut, tujuan komunikasi iman dalam katekese umat adalah supaya dalam terang Injil kita semakin meresapi arti pengalaman-pengalaman kita sehari-hari. Kita bertobat kepada Allah dan semakin menyadari kehadirannya dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Semakin sempurna beriman, berharap, mengamalkan cinta kasih, dan hidup Kristen kita makin dikukuhkan. Yang berikut, kita makin bersatu dalam Kristus, makin menjemaah, makin tegas mewujudkan tugas gereja setempat, dan mengokohkan gereja semesta. Sanggup memberi kesaksian tentang Kristiani dalam hidup kita di tengah masyarakat. Berdasarkan rumusan PKKI kedua tersebut, nampak beberapa aspek katekese umat yang harus diperhatikan. Yang pertama, subjek katekese umat adalah umat atau peserta. Berguru pada Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Seperti yang tadi kita sudah katakan, bahwa kita berkatekese itu kita berguru atau pokoknya itu pada Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Yang berikut yang dilakukan dalam katekese umat, saling membantu, kita sharing bersama pengalaman yang kita alami sesuai dengan teks kitab suci, terus menggali makna dalam hidup terang Injil. Yang keempat, hasil yang diharapkan menjadi saksi-saksi Kristus yang mampu meresapi nilai-nilai Injil di lingkungan. Baik, maksud dari ini yaitu setelah kita mengikuti katekese bersama, apa yang sudah kita dengarkan dari Injil, apa yang sudah kita sharingkan sama-sama, itu menjadi bekal untuk kita agar kita dapat menjadi saksi-saksi di tengah masyarakat, kita dapat menjelaskan atau memberikan kepada sesama kita tentang Kristus dan meresapi nilai-nilai yang ada, nilai-nilai Injil yang ada, dan dipraktekkan dalam lingkungan atau kehidupan kita sehari-hari. Materi pokok yang kita bahas yang kedua yaitu tujuan katekese umat. Yang pertama, membawa umat sampai pada penjumpaan pribadi dengan Kristus melalui penjumpaan hati dan budi dengan saudara-saudari seiman atau mengandalkan pertobatan hati. Baik, tujuan katekese di sini yaitu
dimaksudkan agar kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita dapat meresapi apa yang sudah kita ikuti dalam katekese, tujuannya untuk diri kita sendiri. Yang kedua, membentuk dan membina jemaah Kristiani, mengembangkan sikap-sikap dan karisma-karisma pribadi untuk melayani sesama. Yang berikut, proses katekese umat. Langkah pertama, proses mengamati dan menyadari suatu fenomena tertentu dalam masyarakat yang kita angkat sebagai tema katekese umat. Yang berikut, katekese umat bertolak melalui situasi konkret, yaitu Allah menyapa manusia melalui situasi hidupnya yang konkret. Proses katekese umat yang langkah yang kedua, yaitu menyadari dan merefleksikan situasi yang telah dianalisis dalam terang sabda Allah. Firman Allah atau kitab suci mempunyai peran amat penting dalam katekese umat, bukan sekedar terpesona belaka. Yang berikut, langkah yang ketiga, memikirkan dan merencanakan aksi untuk bertindak. Langkah pertama dan langkah kedua bertujuan supaya kita menjadi lebih sadar akan panggilan kita sebagai orang beriman untuk bertindak memperbaiki keadaan. Baik, langkah-langkah katekese di sini mungkin kita semua yang sudah mengikuti katekese pasti kita sudah mengetahuinya. Biasanya pertama itu kita akan melihat dalam kehidupan kita atau melihat tema yang ada agar kita merefleksikannya bersama-sama sesuai dengan teks kitab suci, dan setelah itu langkah yang ketiga kita melakukan aksi nyata. Yang terakhir adalah keunggulan katekese umat. Katekese umat disebut katekese dari umat, oleh umat, dan untuk umat, sehingga umat menjadi subjek katekese. Dengan demikian memungkinkan semua umat berperan aktif. Baik, katekese di sini diperuntukkan dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Yang kedua, selalu berbicara tentang hidup nyata dalam terang Injil, sehingga memungkinkan umat menyadari bahwa Allah hadir dan berkarya dalam hidup nyata mereka. Yang ketiga, umat aktif berkomunikasi sehingga memungkinkan umat semakin menjadi komunio, semakin menjadi gereja. Dan yang terakhir, peserta berbicara dan berkomunikasi tentang hidup nyata sehingga menjadi katekese umat dan gereja menjadi sungguh konstekstual dan terbuka. Baik, itulah materi kita hari ini. Kesimpulan dari semua materi ini yaitu kita sebagai umat beriman pasti semuanya sudah pernah mengikuti apa itu katekese, dan dari pembelajaran kita pasti semuanya sudah mengetahui arti dari katekese, tujuan, dan langkah-langkah dari katekese. Saya harap semoga dengan apa yang sudah kita pelajari dan kita dengarkan semuanya dapat berguna, kita meresapinya, dan semoga berguna untuk masa depan kita. Baik, inilah pertemuan kita hari ini. Kita menutupinya dengan doa dan akan melanjutkan pada minggu depan. Baik, marilah kita berdoa untuk menutup pertemuan kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas anugerah dan penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pertemuan kami hari ini berjalan dengan lancar. Semoga apa yang sudah kami dengarkan, apa yang sudah kami terima, dapat kami simpan dan menjadi bekal untuk masa depan kami. Hanya ini doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih.